Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nilai tryout rata-rata terakhir untuk mendaftar masih 400-an? Jangan takut mendaftar SBMPTN. Sambil tancap gas belajar di sisa waktu jelang UTBK, pilihlah PTN dan jurusannya yang realistis karena tryout 400-an bisa mengalahkan 800-an. Kok bisa? Simak videonya. Pendaftaran UTBK tahun 2021 berbarengan dengan pendaftaran SBMPTN. Artinya, pendaftaran SBMPTN belum tahu nilai UTBK-nya. Maka, menentukan pilihan jurusan dan PTN saat mendaftar SBMPTN dengan memakai hasil tryout, setidaknya hasil 3 tryout yang terakhir. Memang masih ada jeda waktu antara pendaftaran SBMPTN dengan UTBK, tapi nampaknya perubahan nilai UTBK dengan TO diprediksi tidak signifikan. Hati-hati dalam memakai passing grade untuk memilih jurusan. Tidak bisa UTBK tahun ini memakai passing grade tahun 2020 karena tahun lalu materi UTBK-nya hanya TPS. Patokan yang dipakai mestinya passing grade tahun 2019 karena saat itu materi UTBK-nya TPS dan TKA. Nilai 600 UTBK 2019 itu nilai terendah untuk diterima di UI atau UGM untuk jurusan yang paling sepi peminat. Tapi nilai yang sama sudah bisa diterima di fakultas favorit seperti FEB, UI atau UGM saat UTBK SBMPTN tahun 2020. Pejuang UTBK, Senin 15 Maret 2021 mulai pendaftaran UTBK SBMPTN. Bagi yang belum mendaftar, simak video ini agar lebih berpeluang di SBMPTN. Bila perlu, revisi dan evaluasi lagi pilihan jurusan dan PTN agar lebih akurat dan berpeluang diterima di jalur SBMPTN. Baiklah, Om akan mengulas tentang hasil tryout sebagai patokan memilih jurusan dan PTN di SBMPTN. Bagi yang ikut bimbel dan aktif ikut tryout online, tentu akan mengetahui progres belajarnya dari hasil TO yang kadang diadakan seminggu sekali. Bahkan di bulan terakhir menjelang UTBK, ada yang ikut TO tiap hari dengan penyelenggara yang berbeda-beda. Keakuratan hasil TO tercermin dari jumlah peserta TO. Semakin banyak peserta TO, hasilnya akan lebih akurat. Hal ini disebabkan karena adanya 3 macam jenis soal, yaitu jenis soal mudah, sedang, dan sulit, yang masing-masing bobotnya berbeda. Dalam menentukan pilihan jurusan dan PTN, biasanya memakai 3 sampai dengan 5 hasil tryout terakhir. Bisa dirata-rata atau dilihat dari kestabilan nilai. Misal, rata-rata TO 650 yang tahun lalu bisa masuk fakultas kedokteran karena UTBK-nya hanya TPS, tapi tahun ini tentu sangat berat karena passing grade fakultas kedokteran tahun 2019 ketika UTBK-nya TPS dan TKA setidaknya 700 ke atas. Misal hasil rata-rata TO kalian 400-an, sebaiknya tidak memaksakan diri mendaftar PTN favorit seperti UI atau UGM atau ITB. Yang tahun ketika UTBK-nya TPS dan TKA, minimal nilai yang diterima untuk jurusan paling sepi peminat dan paling tidak disukai adalah 600. Mungkin kalian berpendapat, kan masih ada waktu belajar lagi untuk mengejar agar bisa 600. Betul, tapi itu sangat riskan dan sangat berisiko. Lantas bagaimana agar lolos diterima di SBMPTN?
Nilai TO berapa yang aman agar diterima? Hal itu sangat ditentukan dengan PTN mana dan jurusan apa yang akan kalian pilih. Seperti video Om sebelumnya, nilai UTBK tinggi bukan jaminan diterima SBMPTN bila salah memilih PTN dan jurusan. Sebaliknya, nilai UTBK pas-pasan bisa lolos SBMPTN bila tepat dan bijak memilih PTN dan jurusan. Itu artinya hasil rata-rata TO 800 bisa kalah dengan hasil TO 400, itu benar adanya. Atau bila diasumsikan rata-rata TO tidak berbeda jauh dengan nilai UTBK, maka nilai UTBK 400 bisa mengalahkan 800, itu juga benar. Pejuang UTBK, setelah mendaftar UTBK SBMPTN, segeralah kembali fokus belajar UTBK agar nilai UTBK bisa lebih baik dari hasil TO atau setidaknya stabil. Sebab tak sedikit pula yang selama ini nilai TO-nya tinggi, tapi justru nilai UTBK-nya turun. Di antaranya karena terlempar di gelombang 2, yang bobot soalnya menjadi rendah. Kita tidak tahu apakah LTMPT akan membuat kejutan dengan membuat kebijakan baru, dengan membuat soal-soal baru yang di gelombang 2 berbeda sama sekali dengan yang di gelombang 1. Sehingga bobot soal ditentukan di masing-masing gelombang. Bila demikian, maka kasus kebocoran soal tidak berpengaruh lagi dengan bobot soal. Kejutan-kejutan di saat UTBK itu hal yang biasa. Siapkan mental, jangan kaget ya. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga kalian dimudahkan Allah mengerjakan UTBK dan diterima di SBMPTN. Bila ada salah kata, Om minta maaf. Kepada Allah, Om memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.